yuk bangun, jangan tidur terus di Jangan tidur. samping kita sudah berdiri Rafael dari apa? Pendiri situs atau website dari satukatolik.com dan juga motobalap.com. Ini Nanti ada penjelasannya di bawah deskripsi. kali ini di vlog yang kali ini kita akan ngobrol bareng-bareng. Jadi bagi dua sesi. Dan sesi pertama kita ngobrol soal mengenai website, dan yang kedua kita ngobrol aktivitas Bro Rafael dalam kegiatan tim balapnya. Balap pembalap, gas. Nah, kita hari ini ada di Nara Street Coffee yang ada di Kayu Manis. Jadi kita ngobrol sambil minum kopi juga, sehingga kita makin fresh seperti Makin otaknya makin terinspirasi ya. Jangan tidur, karena kita sudah minum kopi, maka kita jangan tidur. Oke, Bro Rafa, langsung aja ke poin pertama. Kita ngobrol mengenai website yang website yang Bro Rafa, website satukatolik.com dan motobalap.com. Nah itu. Oke, kapan sih kira-kira satukatolik.com dan motobalap.com ini didirikan? Didirikan, kalau Satu Katolik itu didirikan sejak 2000, sebenarnya dari 2012. Cuma itu ada website sebelumnya, namanya amorpos.com. Lalu karena kita tim pecah, kita bikin lagi yang namanya satukatolik.com. Begitu juga dengan situs berita online yang ada di otomotif, yaitu gasrem.com. Itu menjadi motobalap.com. Jadi gas di rem. Ada fakta menarik sebenarnya di dalam gasrem.com. Dulu kan sempat dibangun, di build up mengenai gasrem.com. Nah, kenapa Bu sempat diberi nama gasrem.com? Ya itu. Awalnya kita sebenarnya online ini kan kalau menyangkut dengan situs website online, kita cari yang paling gampang. Dua kosakata. Yaitu yang pertama kan, kalau di motor, di mobil selalu ada kata yang gas sama rem. Iya sih. Nah, dua kata ini nih menurut kami, wah ini selalu diingat kok. Karena apapun kendaraannya, apapun jenisnya, dia akan ketemu istilah gas dan rem. Oke, itu mengenai dari makna dari gasrem.com. Katanya sempat dibuat jingle ya? Iya, ada jingle juga yang Mengenai- jinglenya dari youtuber musik ya. Oh. Itu terlebih di daerah NTT. Sampai Kolaborasi mereka ya? buat lagu YouTube gas atau rem. Jadi diajak jalan-jalan, diajak kemana, istilahnya gas atau rem. Nah, itu. Masih inget nggak lagunya? Jinglenya masih inget nggak? Istilahnya pokoknya kalau apa-apa gas dan rem. Kalian ngajak saya menikah atau ngajak selingkuh, gas atau rem nih, gitu ya. Oh, jadi ada konotasinya ternyata. Konotasinya. Ada konotasinya ya. Dari situlah akhirnya di-bandit di medsos, di share medsos, gas dan rem itu di-bandit, sehingga kami harus ganti nama dan kami memilihnya karena gini, dari gas rem kenapa ke motobalap? Karena berkaitan gas rem itu lebih kuat kontennya, isi kontennya itu lebih ke spesifikasi ke balapan. Baik itu balap motor dan mobil. Oh, balap motor dan mobil. Jadi akhirnya kami, dan lebih kuat itu sebenarnya di balapan motor.
itu sudah terkenal, sampai kalau ketemu saya dan beberapa teman cuma kakak gas atau rem, Lagi. gas atau rem, terserah ada. Nah, karena memang gas rem bermasalah, kami ganti nama Moto Balap. Moto itu identik dengan kejuaraan motor, motorbike, motorcycle, terus MotoGP. Ya, MotoGP. Terus karena nama domain Moto Balap itu belum ada, kami langsung, wah Moto Balap keren nih. Dan hadirnya Moto Balap, kalayak pecinta itu racing, balapan motor udah tahu. Oh, gas rem nggak ada lagi ya? Waduh, sayang amat kakak. Seharusnya gas rem. Tapi kan istilah itu tetap ada kan. Gas rem itu maksudnya ya sebagai bahan yang mungkin lelucon atau Lelucon mungkin itu tetap masih ada. tetap ada. Cuma secara konten websitenya sudah tidak. Kami tutup karena share-nya nggak bisa. Itu teknikal sekali. Iya. Sharing linknya. Nanti kita akan ke situ kan? Terus Oke, kita fokusnya di Moto Balap. tujuannya apa sih bro? Mendirikan dua website yang ya sebetulnya agak bertolak belakang sih. Maksudnya ya satu Katolik ya kan pasti sudah hubungannya dengan rohani. Sementara ini dengan Moto Balap hubungannya dengan otomotif. Nanti tujuannya apa? Ada sesuatu. Kalau di satu Katolik kan religius tuh, lebih ke Betul. Katolik. Betul. jelas. Kembali lagi saya katekis, jebolan anak Atma Jaya yang guru pendidikan agama Katolik. Nah, itu cara terbaik untuk menyampaikan kabar gembira itu Lewat situ. Lalu Moto Oke. Balap? Sebelum itu ada iklan nih, ada sponsor. Oh iya. Oke. Oke. Ini menunya apa namanya? Nara Street, menu terbaik dari Nara. Kopinya. Kopi apaan ini ya? Kosuka dari Nara Street. Suka. Kosuka Coffee dari Naraset mungkin bisa di zoom. Nah, ya terlihat kan teman-teman. Nah ini dia. Jadi kalau mampir ke daerah Kayu Manis, terus nyari kopi bisa nyari di Nara Street Kopi. Mau Ini yang udah pakai ada di susu atau GoFood nggak? Wah Meta. Ada. Sudah ada di GoFood ya dan di GrabFood juga ya. Iya. Jadi kalau pesen bisa dari. bisa online? Oke. Ada yang coklat sama ada yang itu nggak? Iya dong. Ini kopi yang robusta. Ini yang mau pengen mencicipi sensasi kopi bubuk dengan hasil olahan yang luar biasa. Nah sementara ini yang ya ini yang segar-segar. Oke, lanjut. Oke, Tujuannya, kalau tujuannya dengan satu Katolik, kita kembali lagi, yaitu saya dan tim ini benar-benar karena satu saya dari Atma, satu dari STF Dria Karya, Oke. dan dia sempat menyelesaikan di Filipina, sekolah teologi Loyola School of Theology Filipina. Itu. Udah bukan tipe kita juga kan? Iya sih, jauh deh. Jadi Jauh deh, repotnya moto beda. kami di satu Katolik itu melihat, mencari, dan mencintai Tuhan. Wih, melihat, mencari dan Mencintai Tuhan dalam mencintai. skala Oke. itu. Kemudian yang moto balapnya? Kalau moto balapnya kami beri fokus ke sebenarnya memberikan informasi mengenai balapan. Memang sudah banyak, ada beberapa rekan-rekan yang membuat moto balap situs berita online, tapi kami juga dengan gaya yang baru menjelaskan secara aktual dan tanpa ada settingan. Oke. Tanpa rekayasa, Iya. tanpa rekayasa kurang lebih. seperti Tujuannya cuma satu, dua situs ini tujuannya. Yang pertama memajukan minat baca, kedua memajukan dunia
dunia pewartaan Katolik yang moto balapnya memajukan pewartaan otomotif sendiri di Indonesia. Oh, oke. Berarti ada satu benang merah ya, kuncinya itu menurut beberapa adalah pewartaan. Cuma pewartaan dalam konteks rohani sesuai latar belakang, sementara pewartaan dalam konteks dunia balap, sehingga mungkin nanti membaca motor jadi bisa ngerti ya, oh ini tentang motor, nggak cuma sekedar ya hal-hal bahwa tinggal mengendarai aja kurang lebih. Iya. Oke, luar biasa. Lalu yang menarik ini kan dua website ya, dua website ini Iya. kan udah pasti banyak ya, dan sampai sekarang tenaganya ada berapa kalau dua website ini? Dua website kami sebenarnya ada 4 orang tim. Oke. 4 orang, 2 ngurusin moto balap, 2 ngurusin Satu Katolik. satu Katolik. Tapi karena punya aktivitas masing-masing, kami 3 orang. Satu Katolik ini 2 orang, moto balap 3 orang, karena teman yang satu dia ngurusin banyak banget. Oke, luar Lah, biasa. sistem pengelolaannya gimana? Kalau sistem pengelolaannya kita pengelolaan apa nih dari websitenya, Dari maintenance. maintenance-nya, Ya, dari mulai kita isi tulisan sampai ke akhirnya diterbitkan di website ini. Di website sendiri. Oke. Biasanya kan kita tahu dari isi konten yang ada, kita tahu nih minat pembaca kita kemana, ramainya jam berapa, minat pembaca itu adanya jam berapa. Paling efisien pembaca itu, entah itu yang religius, entah itu umum, entah itu yang otomotif, aktifnya dari jam 4 sore sampai dengan jam 9 malam. Yang pas Wih, peak hour tuh ya, Iya. sama kayak sinetron tuh, jam-jam peak time itu, jam 4 sore, jam 9 malam. Sinetron biasanya rame jam segitu, iklannya banyak. Betul. Tingginya di jam 6. Tingginya jam jam sore. sore, jam enam sore. Jam 6 sore sesudah maghrib sampai jam 9 itu tinggi. Karena mungkin orang macet sambil baca, Iya. orang Oh, sambil sambil nonton, ini sambil ya. lihat, iya. Sambil menunggu Aktivitas transportasi umum mungkin ya bisa baca. Oh, itulah yang banyak. Nah, cara ngaturnya gini. Sabtu Minggu kita lebih fokus ke contoh satu Katolik, berita yang aktual Sabtu Minggu. Terus kita juga sadur dari pemberitaan Vatikan yang betul-betul terpercaya seperti Vatikan News. Ya, Vatikan News lah ya, betul betul ya. Mengenai itu. Biasanya cepet sih kalau yang tentang kata kuncinya Paus Fransiskus biasanya cepat. Berarti itu rutin ya bro ya? Berarti setiap hari di Kita pantau. website itu, maksudnya setiap hari itu selalu ada artikel yang terbaru? Iya. Ya meskipun itu mungkin mensadur atau mungkin Sadur ada atau kita dapat sendiri. Oke. Berarti bro Rafa ini menulis di artikel apa di satu Katolik itu satu artikel, kebagian jatahnya biasanya apa nih menulisnya atau hanya Saya kebagiannya renungan. Renungan itu wajib tiap hari. Oke. Renungan harian Renungan Katolik. harian Katolik. Kebetulan ada teman kita, rekan, ada pastor Konsdeo SWD yang saat ini sedang berkarya di Itali sendiri, sedang melanjutkan studi. Dia selalu memberi kami renungan itu. Oke. Nah, itu yang dia kalau renungan sih lebih absolut, lebih terpercaya mungkin dari Romo, dari pastor. Sebenarnya kita pun bisa, cuma kan lebih. Bisa ya. Terus kehadiran Bro Rafa di situ. Saya di katekesenya. Kalau katekese, contoh tulisan katekesenya tentang, kan katekese ini banyak nih. Ya betul, banyak. Tulisan imam juga bisa, iman mengenai apologi, pembelaan iman, apologetik. Itu sebenarnya bisa kita buat, cuma itu juga masuk di katekese kok. Ya bagaimana kita nanti saya sadur ada tulisan atau saya lihat lagi
seperti apa. Kadang terus terang catatan kuliah yang diberikan oleh para dosen di Teologi Atmajaya itu juga kadang-kadang saya masukkan lagi. Berdasarkan yang saya cerna, saya masukkan lagi. Tapi di situ saya sertakan sumber. Contoh yang beberapa kali saya masukkan dalam tulisan tentang kristologi. Kristologi ya, ilmu yang itu mempelajari tentang Yesus Kristus. Kristologi. Dulu dosen kita mengajarkan kristologi itu adalah Pak Matius Benimite. Ya. Dari situ kan banyak sumber tuh. Entah itu dari Nico Isitur atau dari banyak sumber lah. Iya, betul. Nah, saya kadang-kadang ambil dari kristologi sebuah sketsa. Ada bukunya kristologi sebuah sketsa. Buku wajib itu. Buku wajib itu. Ya, kalau anak-anak mah tahu. Ya, pastilah kalau misalnya dari apa Boleh nyebut merek. Oh ya. promosi. Motobalap.com juga. Kalau dari motobalap, kebetulan saya juga aktif di balapan. Selain MotoGP kan rata-rata Indonesia sado. Oke. Ya, satu dari mana tuh? Sado dari banyak mas. Dari yang terpercaya web MotoGP sendiri. Kedua ada dari crash.com. Banyak pokoknya. Yang penting kita tahu. Oh ini sumbernya jelas. Selain itu di mix dengan event-event balap yang ada di dalam Dengan negeri. event balap yang ada di dalam negeri yang saya terlibat. Oke. Di motobalap.com sendiri itu untuk wartawan kira-kira berapa? Saya sendiri Sendiri. Oh, sendiri. foto, ngurus tim, kalau sempet nulis ya nulis. Gue luar biasa berapa. Yang capeknya kalau di balapan itu kan wajib foto ya, Iya. yang ngambil angle fotonya itu kalau enggak lewat momen, Oke. kalau enggak pas podiumnya aja udah. Iya. Paling gampang pas podium. Podiumnya. Tapi kadang-kadang gini mas, punya kendala. Saya kan juga manajer tim. Dari manajer tim aktif juga menulis. Kadang-kadang sambil nanya nih, diragukan. Ini kan tim beda tim. Kok nggak nyari tahu? Oh. Kadang-kadang saya bilang gini. Kadang dicurigai. Iya. Saya bilang kepo ya kepo. Tidak menyangkut tim. Ini saya datang sebagai Wartawan. Oke, katakanlah seperti itu wartawan. Iya. Saya juga begitu juga. Ya karena kadang-kadang orang juga udah tahu sering ngatur tim. Serius sih mas? Iya. Udah nggak usah teknikal, saya bilang ya. Contohnya faktor kemenangan karena apa? Karena mesinnya seperti apa, dirasa ini seperti apa. Terus teknikal dia bawa teknik dia mengendarai motor, cara amannya itu aja sih. Jadi nggak seputar rahasia dapurnya. Rahasia dapur sebenarnya bisa kita ngulang, cuma kan berkaitan dengan produk. Ya. Apabila chip mekaniknya mengizinkan ya gitu. Oh gitu, berarti jadi sekaligus juga sebagai Itu kan spesifikasi. Iya, sebagai penulis sebenarnya. Nah ini kan apa ibaratnya butuh ketelitian ya, butuh ibaratnya benar-benar manajemen waktu yang ibaratnya jeli gitu loh, melihat ibaratnya wah ini nih gua nih, oh ini gua nih, oh ini gua nih. Nah Bro Nama sendiri dalam menjalani itu sendiri pasti kan ada suka dukanya ya. Nah, ada duka nih. Kadang-kadang malas sih. Kalau lagi capek ya. Normal. Kalau lagi capek ya. Waduh, belum lagi ini. Ya cepatnya tadi gitu ya. Podium langsung nih, cepet selesai. Tapi kalau seandainya di motobalap, saya utamakan tim dulu. Kerjaan utama yaitu sebagai orang yang mengatur tim. Udah beres baru
kan pulang dari tim itu kita ada evaluasi segala macam. Sudah itu baru saya mulai sempatkan waktu nulis beberapa artikel yang ada. Itu dia. Terus kalau satu Katolik biasanya kita kan ada time schedule tuh di dalam tuh. Oh, sudah ada Iya, kalau pembagian. kecuali yang beritanya benar-benar time schedule terbitan dari Terbitan, iya. artikelnya, Terbitan. itu kita bisa setting. Itu sementara Anda mempersiapkan itu semua, pernah nggak ngerasain kayak ibaratnya ngadepin titik buntu? Ya, Gimana nggak ada inspirasi, nggak ada ini. jenuh atau mungkin ya tadi kan sempat ngerasa aduh capek ya, itu ada. Kadang-kadang gini, kalau ke satu Katolik itu kadang-kadang tulis corona, pastor sedih nih, ada pastor yang terpapar corona lalu meninggal, itu di Itali, Ya. viewersnya tinggi, pembacanya tinggi. Cuma kadang-kadang gila ya kita tulis seperti ini, mana ya? Kasian juga sih sebenarnya, bosan. Gak ada yang lain apa nih semenjak pandemi ini ya? Cara ngelola, Corona terus. cara ngelolanya, Cara itu biar ngelolanya. nggak bosan gitu. Ya. Nggak bosan, Yang biasa dilakukan apa? kita Nggak coba dengan berbagai teknik, coba kita angkat isu lain. Tetap pembaca kurang. Kalau dia kadang situasional sekali ya soal corona lagi tinggi, topik trendingnya corona, corona semua tuh. Pastor yang kena corona, bapak paus, bapak uskup yang sedang mau berjuang mau kampanyekan doa untuk melawan corona, itu tinggi. Tapi kalau yang lain kita coba, waduh. Nah, terus dari Bro Rafa kalau seperti itu misalnya dalam titik jenuh atau mungkin kebosanan atau apapun itu, apa yang dilakukan untuk Biasanya kalau jenuh gitu lakukan, kita sama teman-teman lihat lagi kembali lembar evaluasi ada tuh di web. Ada bukan evaluasi kayak biasa ya. ada viewersnya, lalu minatnya apa, itu sih yang kita lihat. Oh kayak gini nih, kita harus gimana sih? Nah itu break dulu kita, artinya break untuk tapi break sedang menyusun strategi. Oh, jadi nggak Ngatur jarak dulu. Ya. Jadi nggak berleha-leha santai langsung Iya. udah santai gitu nggak ya. Tapi memang ada sesuatu strategi kawan. Nah, itu tadi ada yang menarik ya, maksudnya tentang misalnya contoh artikel yang misalnya mengenai seorang imam yang terpapar corona ya. Waktu itu kan sempat viral juga bahwa paus itu diisukan bahwa beliau terkena corona itu sendiri. Nah, waktu itu satu Katolik.com itu gimana sikapnya terhadap isu itu sendiri? Kita cari tahu dulu dari berbagai, itu kan di luar, kita juga tidak alami di sana. Kita cari tahu sih. Kan waktu itu tuh kalau nggak salah ada yang menuliskan salah satu siang serumah dengan Bapak Paus terpapar corona. Oh iya sempat dengar itu katanya. Ya. Kita lacak juga benar nggak sih, benar nggak sih? Soalnya kan kita nggak tahu situasinya Bapak Paus ini tinggal di mana, maksudnya ruangan yang mana, basilika di mana ruangannya, itu kan pasti banyak besar. Kecuali saya ada di sana, oke lah bisa. Iya, dan Tapi banyak imam juga ya. ya karena waktu itu menurut kami ini nggak usah, ya udah. Jadi nggak usah diangkat. Padahal itu mungkin kita mungkin hoax atau mungkin ini. Ya bisa saja. Kita coba kembali ke prinsip kami tidak mau menyebarkan hoax, baik itu di satu Katolik, baik itu di mana-mana. Berarti di sisi lain satu Katolik.com itu pun menjadi saringan atau mata dari iman Katolik yang ada di gereja Katolik itu sendiri, terutama khususnya untuk di Indonesia ya. Sebenarnya kita kembali lagi karena Katolik ini kalau kita tahu
bahwa sebenarnya Katolik itu, ilmu Katolik itu banyak yang tidak gampang dicerna ya. Ya, Itu banyak, itu banyak. Banyak orang belum memahami. Belum sebetulnya, memahami. Belum memahami. Nah, kami coba membalikan itu dengan cara kami. Sasaran kami ke orang muda Katolik Indonesia. Membuat dengan cara yang mudah dipahami aja, bahwa contoh menikah, halangan-halangan nikah kalau terlalu berat kita membahasakan dengan lebih ringan. Lebih ringan ya. Oke. Udah puas belum dengan apa yang udah dibuat saat ini? Belum sih. Kenapa? Kepuasan itu kan apa ya? Kalau mau puas, Kalau di satukatolik.com udah merasa puas? belum. Masih banyak kurang. Masih banyak yang harus kita berbenah, masih banyak yang harus kita pelajari untuk dia nggak stuck. Tantangan kita ya kembali lagi harus ada YouTube yang kuat, karena udah masanya ke Video. audio. Betul, audio ya. Kalau minat baca, sebenarnya kita mau terus supaya minat baca itu terus, cuma udah zamannya orang nonton, jarang Berarti target ya, berarti mungkin apa tadi kan katakan bahwa ya belum cukup kuat, berarti mungkin ada keinginan untuk berbenah dan memunculkan sesuatu yang baru dalam bentuk audio video tadi. Apa sudah mulai dirintis? Sudah mulai ada YouTube kita, YouTube Satu Katolik, ada Satu Katolik TV, tapi kita belum fokus mas. Sekali lagi, kalau mau ya kita isi dulu ya. Oke. Tapi kalau mau yang ini kita harus betul-betul fokus. Tapi tetap akan ada kesana, akan ada kesana. Itu satukatolik.com, motobalap.com. Kalau motobalap.com Udah puas atau belum? belum Belum puas juga. belum puas juga. Tetap kembali ke prinsip, jangan ada kepuasan, berbenah untuk mempertahankan dia, mempertahankan ini. Ya sekarang juga orang otomotif itu lebih suka nonton ketimbang baca. Minat baca otomotif kurang. Iya. Mereka cuma cari tahu hasil. Iya, kalau di channel YouTube tuh banyak kan orang-orang pada nyari misalnya Iya. modifikasi motor Ya, ini, Ya, modifikasi dia lebih itu. belajar sambil melihat. Jadi ada kemungkinan besar bahwa satukatolik.com dan motobalap.com itu akan masuk ke ranah YouTube itu sendiri. Sudah ada juga, kita juga di motobalap juga udah ada, tapi belum begitu aktif. Kalau di otomotif, karena di balapan butuh alat yang lebih, Apa itu alatnya itu? alatnya kamera lebih canggih. Oke. Terus lain-lain lebih, karena dia objeknya gerak. Nggak nyewa kita aja berdua. Sekali-sekali main lah. Enggak, sekali-sekali main aja kalau disentul. Nggak apa-apa. Kita banyak kok YouTubers lain yang sekarang orang lomba-lomba, dan itu bagi saya nggak mau melarang, malah bagus nih. Karena apa? Dengan kehadiran mereka, dunia otomotif makin dikenal orang. Karena kalau balapan itu identiknya yang liaran, yang Ya, balapan itu yang lah identiknya ya. nggak bagus lah. Nggak. Balapan itu olahraga yang seharusnya satu olahraga yang bisa memajukan nama bangsa Oke. ke tingkat Internasional. internasional. Saya yakin bisa. Jadi untuk Bro Rafa tadi sudah banyak bercerita segala hal. Nah ini kira-kira ada tips nggak, saran untuk mereka yang teman-teman yang lagi nonton mungkin sudah mulai memikirkan, wah saya juga pengen menulis, atau saya juga pengen membuat website, atau mungkin mau membuat sesuatu gitu. Khususnya buat penulis blog itu juga. Khususnya buat Jadi penulis blog itu ada nggak tulis tips? blog bisa ada Tipsnya kalau mau bikin blog atau mau bikin website, banyak belajar dari YouTube juga banyak kok. Sekarang udah banyak kok. Ya sebenarnya jangan bosan, jangan merasa puas, belajar terus, tulis terus, isi terus. Lama-kelamaan pasti ada. Di Indonesia ini pasti orang kepo banyak, pasti dia akan baca. Oke. Gak mungkin enggak.
Jadi tipsnya jangan malas. Kedua, banyak belajar dari orang, banyak baca punya orang, referensi orang, menonton punya orang. Kita akan ketemukan ide-ide kreatif lain. Maksud kita juga harus banyak belajar nih. Kita banyak belajar dari Bro Rafa juga ini. Sebenarnya kayak gini kan soal balapan loh. Oh iya, soal balapan. Tapi kita nggak setipe soal balapan. Iya, beda lah. Balapan kita motornya bawaan medium gear terus kemana-mana. Kiblatnya beda. Oke, jadi itu ya. Jadi tetap belajar. Dan jangan lupa ya tetap lakukan postingan ya. Postingan terus. Setiap hari ya. Sebenarnya kalau untuk tulisan itu bagi aku kualitas isi tulisan itu. Kalau kita asal tulis biasa dengan sendirinya orang malas. Ya. Tapi kalau kita tulisnya lebih bagus, lebih mendalam, lebih mengkerucut lagi, wah itu nanti besok-besok kayak saya pernah alami di Oke, ada iya, pengalaman. ada pengalaman di balap motor ya. Wah, ini loh ya, hafal ya? Iya. Mantap dong tulisan. Yang mana? Yang ini yang malu juga dong kita sekolah tinggi. Lalu tulisan kita seperti itu kan nggak enak juga ya. Dia, wah mantap loh tulisan lo, bagus nih. Nah kadang-kadang dari situ ya banyak produk undang, NAK, lalu produk-produk yang lain tuh dulu sempat ngomong, semacam endorse berarti ya. Berarti dari tulisan sendiri. bukan endorse juga, datang untuk meliput punya dia. Iya. Oke. Wah saya dan ada wartawan otomotif juga terima. Bro, jalan. Oh dari situ saya tahu bahwa segi kualitas penulis itu juga ya kalau sesama penulis gimana sih? Kalau kita tulis gaya pasar ya akan seperti itu. Ya, tapi kan, kalau kita tulis pasar, lebih ya. bagus, Bukan sekedar 5W1H doang, Iya. tapi ada di dalamnya ada garamnya, ada bumbu. ada bumbunya juga. Kalau 5W1H Dan bumbunya itu kalau bisa dibilang dari mana? Dari data aktual atau ya data Dari pengalaman. data, lalu bagaimana kita mengulik tulisan itu, membuat alur per alur dari alur ceritanya itu gimana, itu dengan bahasa yang formal saya rasa banyak lebih mengerti. Intinya kan kita menulis bukan bukan kita menyusahkan pakai bahasa yang terlalu tinggi. Kita menulis ini kan atau biar kelihatan keren aja ya. sebenarnya kita menulis ini kan sebenarnya membuat orang mengerti. Ya. Kalau kita pakai istilah yang kita pahami sendiri, orang nggak ngerti ya ngapain. Itu yang harus perlu kita pahami. Terutama buat blogger terutama ya. Iya. Atau yang menggiatkan soal website terutama ya. Jadi penulisan kata atau penulisan rumusan kata di dalam blog itu sendiri jangan sampai itu merepotkan para pembaca. Sama kayak kita di Satu Katolik. Itu kan sebenarnya berat juga bagaimana kita menyampaikan pesan dari Katolik itu biar orang mengerti. Tidak kita kristologi. Ya bagi kita mengerti, tapi bagi orang kristologi apa? Terus Roh Kudus turun. Bagaimana kita menyampaikan pesan itu Roh Kudus agar orang-orang tahu Roh Kudus itu betul-betul menyertai kita. Tapi kalau kita cuma pakai bahasa istilah teologi, pneumatologi yang pembelajaran tentang Roh Kudus, orang juga tetap nggak mudah gitu. Sama juga di balap, itu juga begitu. Kan ada istilahnya, banyak orang sekarang viral tulisnya sleep engine. Oke. Satu kali. Iya, sleep engine. Sebenarnya bukan sleep engine sih. Apa itu? Apa itu? Flat engine. Flat engine. Sleep itu kan sebenarnya mau mengartikan mesin tidur itu loh. Iya. Ya. Ada mesin yang berdiri dan mesin Iya. yang tidur.
bebek itu zaman bebek 110 kan mesinnya Betul, betul. ya sebenarnya flat sih. Kalau sleep kan ke orang, ke makhluk hidup. Itu yang harus kita menyampaikan. Kalau sleep engine, orang luar pasti akan bacanya mesin tidur. Betul sih, maksudnya di Indonesia nyampe, cuma kalau di untuk orang luar apa ini engine lah. Sebenarnya flat atau vertical horizon engine itu kan lebih lengkap Iya, ya. jadi penggunaan istilah itu sendiri harus tepat ya pada entah itu pada benda ataupun pada orang. Terutama itu mengacu bagi teman-teman semua yang semua ya. baru mulai ataupun kepikiran untuk mau menulis blog dalam bentuk spesifik apa seperti misalnya politik, sosial, budaya, ekonomi ataupun olahraga itu pun sendiri banyak ya, ada bola, ada segala macamnya. Itu juga tergantung nanti penggunaan istilahnya tadi udah dikasih tahu oleh beberapa penempatan istilah. Jangan sampai istilah yang pada dasarnya dibuat menggunakan benda itu sampai diletakkan ke manusia atau ibaratnya lebih kepada ini. Malah jadi salah arti nantinya ya, malah jadi multitafsir. Iya. Jadi Memang lebih gampangnya mungkin ambil yang mudah dimengerti aja. Iya, mudah dimengerti, mudah dipahami. Ya intinya Tapi kita membahasakan dengan baik. Dan tetap kita pakai 5W 1H itu. Iya, itu kan teknis penulis kan. Bisa menggunakan itu, bisa ya kalau berita pada umum kan harus seperti itu. Tapi bagaimana kita cermat melihat, mengulas satu artikel itu. Betul. Kan banyak ada yang kalau saya baca sih, kalau ada yang gayanya apa, gaya bercerita, gaya ya. Ada beda-beda tipe. iya beda-beda banyak dah, itu lebih paham anak-anak jurnalis. Tetap 5W 1H. Nah, itu tadi mengenai teknik penulisan pada blog. Kalau mengenai pemilihan domain atau situs yang aman Itu juga tuh. Itu lebih bagus kita beli hostingnya, kita beli domainnya, cari banyak sih penjual domain, banyak penjual hosting yang nggak dibutuhkan. Sama kita lihat komennya dulu di situ, betul nggak? Banyak kok di situ. Kita cari aja di situ. Dan kalau ada kendala teknis mereka bisa dihubungi Iya, cepat ya. istilahnya kami juga sebenarnya orang nggak ngerti yang itu, cuma tahu maintenance doang, pengguna, bukan menciptakan. Kalau menciptakan lebih bagus kita bisnis menciptakan web sama hostingnya. Jadi kalau di web itu punya kendala, kita lapor aja ke mereka, kirim email aja ke mereka bantu. Ini nggak ada yang gratis ya? Baik. Ya maksudnya berarti kan kalau kita mau untuk terjun ke dunia website, berarti kan beli cari yang domain yang memang ya berbayar. Berarti sebetulnya juga kayak gitu kan berarti kan harus ada modal kan? Ada modal. Dengan membeli yang yang terpercaya tadi kan? Yang gratis kayaknya. Ya, kayak blogger, WordPress. Iya. Tapi itu agak belum ya, maksudnya dia dari beberapa berarti menyarankan lebih baik yang berbayar Karena itu lebih apa ya? Itu bisa menjanjikan kita pengiklan, dan itu nanti dulu lah. Itu jangan pikir ya. Pikirnya isinya dulu. Isinya dulu. Iya. Oke. Kayak gitu teman-teman. Jadi kalau tipsnya mau jadi seorang blogger ataupun jadi seorang yang mendirikan atau menekun website seperti beberapa ini, resepnya tetap satu, jangan lupa tetap menulis, dan yang berikutnya adalah jangan lupa juga diperhatikan juga teknik penulisan sehingga blog ataupun website tidak menjadi pasar. Jangan menggunakan istilah-istilah yang agak rumit, ya malah makin bingung nanti ya. Flow aja, dan juga menggunakan platform yang kalau bisa ya berbayar. Sehingga Harus ada modal. mungkin menghasilkan, tapi tetap penting dan nulis. Oke, sekian dari kita untuk sesi pertama mengenai website bersama dengan Bro Rafa, tetap di Nara Street Coffee pada malam hari ini.
Dan semoga apa yang kita bicarakan pada malam ini bisa teman-teman kembangkan di dalam kehidupan teman-teman dan juga menjadi sarana untuk jadi inspirasi buat teman-teman membangun website dan blog. Iya. Gue MB, Gue Indo, Gua Rafa, jangan tidur. bangun. bangun.